Analisa strategis, perjanjian rahasia Indonesia dengan Amerika Serikat, dibuka dengan terang Allah, difokuskan pada kehendak Tuhan Yesus Kristus bagi Indonesia. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Pernyataan yang tidak pernah diungkapkan di Indonesia. Pada tahun 2024, beredar pernyataan dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah pertemuan tertutup. Ia berkata, sumber, pernyataan Trump, 2024. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. And we have a couple of those deals that are going to be announced. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high quality copper, which will be used. Apa artinya ini bagi Indonesia? Artinya, Amerika diberikan akses penuh ke seluruh kekayaan Indonesia. Amerika tidak perlu bayar bea masuk dan bea ekspor. Indonesia justru membayar 19% kepada Amerika. Indonesia menyerahkan tembaga, mineral, dan bahan tambang lainnya kepada Amerika. 2. Bukti-bukti di lapangan. Freeport-McMoran kembali dikuasai Amerika. Tahun 2017 Jokowi klaim mengambil alih Freeport. Tapi tahun 2023 sampai tahun 2024 Freeport kembali dikendalikan oleh Amerika. Lewat saham, pengaruh, dan skema kerjasama yang dirahasiakan. Terbukti dengan kembalinya dominasi Amerika dalam proyek smelter. Tarif impor dan ekspor dihapus bagi Amerika. Tahun 2024 diumumkan di Amerika, tarif ekspor impor Indonesia ke Amerika 0%. Indonesia justru membayar pajak ekspor sebesar 19%. Proyek-proyek strategis diserahkan ke Amerika. Tambang emas, tembaga, nikel di Papua, Halmahera, Sulawesi diserahkan konsesinya kepada perusahaan Amerika. Tanpa tender terbuka, langsung ditunjuk oleh pejabat Indonesia. Keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan. 2024 Luhut diduga menjadi juru runding Indonesia ke Amerika. Keterangan Luhut di media selalu menekankan kerjasama, win-win. Namun rakyat tidak pernah tahu isi sebenarnya. Prabowo menjabat presiden, tapi mau rahasia tetap berjalan. Prabowo mulai menjabat Oktober tahun 2024. Tetapi tidak ada tanda-tanda mau atau perjanjian rahasia ini dibatalkan. Justru beberapa menteri Prabowo diduga tetap melanjutkan kesepakatan lama. 3. Ayat firman Allah yang membuka semua ini. Yehezkiel pasal 22 ayat 27-31. Pemuka-pemukanya yang di tengah-tengahnya seperti serigala yang menerkam mangsa, mereka mencurahkan darah dan membinasakan nyawa orang, hanya supaya mereka memperoleh keuntungan. Para nabinya mengapur tembok dengan plester, mereka melihat penglihatan yang bohong dan meramalkan dusta kepada mereka, dengan berkata, beginilah firman Tuhan Allah, padahal Tuhan tidak berfirman. Rakyat negeri berbuat kekerasan dan melakukan perampokan, mereka menindas orang sengsara dan miskin, dan memperlakukan orang asing dengan tidak adil. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan pagar dan berdiri di celah tembok di hadapanku, supaya aku jangan memusnahkan negeri itu, tetapi aku tidak menemukannya. Maka aku mencurahkan amarahku atas mereka, aku membinasakan mereka dengan api kemurkaanku, kelakuan mereka kutanggungkan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. 4. Apa yang terjadi sejak kesaksian ini diucapkan? Tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025. Rakyat Papua makin sengsara, pendapatan Freeport tidak dirasakan rakyat. Rakyat Halmahera kehilangan hak tanah adat. Amerika makin berkuasa di pertambangan Indonesia. Rakyat tidak tahu menahu karena media bungkam. Pemerintah Indonesia seolah tunduk tanpa perlawanan. Juli tahun 2025, terjadi perlawanan rakyat kecil, demonstrasi di beberapa daerah. Namun ditindas aparat keamanan. Allah bicara kepada umatnya, berserulah, aku akan membuka segala rahasia. 5. Apa arahan Tuhan Yesus Kristus atas semua ini?
Sejak awal sampai akhir, arahan Tuhan Yesus Kristus sangat jelas. Jangan diam. Yeremia pasal 6 ayat 16-17. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, dan berjalanlah di situ, maka kamu akan mendapat ketenangan jiwamu. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau berjalan di situ. Aku mengangkat penjaga-penjaga atas kamu, dengarkanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau mendengarkannya. Buka suara demi bangsa dan negeri. Yehezkiel pasal 3 ayat 18-19. Kalau aku berfirman kepada orang fasik, engkau pasti mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, tidak berkata-kata untuk memperingatkan orang fasik itu supaya ia bertobat dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, maka orang fasik itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang fasik itu dan ia tidak bertobat dari kefasikannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau akan menyelamatkan nyawamu. Jangan takut akan penguasa. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Jawab Petrus dan rasul-rasul itu, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tuhan Yesus memimpin dan akan menyatakan kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 6. Penutup. Tuhan Yesus Kristus memimpin rakyat Indonesia untuk membuka mata terhadap perjanjian yang merampas negeri ini. Tidak takut bersuara demi kebenaran. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah, bukan kepada penguasa dunia. Percaya bahwa Allah akan membela rakyat yang tertindas. Pesan Allah jelas, jangan kompromi dengan kejahatan, dan jangan takut. Berdirilah di hadapanku, aku akan menyatakan segala kebenaran bagi Indonesia. Tuhan Yesus Kristus tidak akan membiarkan bangsa ini dijual tanpa perlawanan dari umatnya. Yang penting, umatnya harus berdiri di celah, berseru, dan tidak takut. Kiranya rahasia ini terbuka bagi dunia, terutama rakyat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.